Bab 357. Orang suci racun keluar. Apa? Qin Feng kaget saat mendengar ini. Yi Yuye adalah putri tertua dari keluarga Yi, keluarga emas di Shanghai. Pada saat yang sama, dia juga merupakan murid dari dokter kekaisaran Raja Racun di Balai Medis Kekaisaran di ibu kota kekaisaran. Jika ada racun yang bahkan dia tidak bisa mendetoksifikasinya, itu pasti luar biasa. Tanpa basa-basi lagi, Qin Feng tidak berani menunda dan segera bergegas ke rumah Yi tanpa henti. Seperti yang dikatakan Yi Yuye di telepon. Pada saat ini, sebagian besar anggota keluarga Yi terbaring di tanah dalam keadaan berantakan. Dengan bibir mereka berubah menjadi ungu dan mengalami koma yang dalam. Di antara mereka, termasuk kepala keluarga, Yi Tianhua, dan sekelompok tetua klan. Dan anggota keluarga Yi yang cukup beruntung tidak diracuni semuanya tampak sedih dan putus asa. Nona Yi, Qin Feng masuk. Tuan Qin. Ketika Yi Yuye melihat Qin Feng, dia langsung bersemangat, Alhamdulillah. Anda akhirnya sampai di sini. Anggota keluarga Yi lainnya juga telah melihat kekuatan Qin Feng. Dan mereka semua menganggapnya sebagai sedotan penyelamat hidup. Tuan Qin, banyak orang di keluarga Yi kami telah diracuni. Dan kepala keluarga belum selamat. Hanya ahli pengobatan seperti Anda yang bisa menyelamatkan kami. Mohon pastikan untuk menyelamatkan kami. Petik 2. Cobalah yang terbaik. Qin Feng melangkah maju dengan ekspresi serius dan mengambil tindakan untuk mendiagnosis denyut nadi anggota keluarga Yi yang diracuni ini. Alisnya menjadi semakin dalam. Ia belum pernah melihat racun yang begitu aneh dan sedalam ini. Tidak hanya membuat orang pingsan, racun tersebut juga menyerang organ dalam, meridian dan meridian dalam tubuh. Begitu gas beracun menyerang jantung, saya khawatir bahkan Dewa Luo Agung pun tidak bisa menyelamatkannya. Tuan Qin, saya menyiapkan beberapa obat penawar sebelumnya dan memberikannya kepada kakek dan yang lainnya. Tetapi tidak ada efeknya sama sekali. Apakah Anda punya tindakan pencegahan? Yi Yuye bertanya dengan cemas. Menurutnya, Qin Feng adalah keturunan dari Medical Saint dan memiliki kemampuan luar biasa untuk sendirian menyapu aula medis kekaisaran di ibu kota kekaisaran. Dibandingkan dengan dia, ada kesenjangan yang sangat besar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuan Qin pasti akan melakukan sesuatu. Tidak, Qin Feng menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi serius yang langka di wajahnya. Untuk detoksifikasi, Anda perlu meresepkan obat yang tepat. Pertama-tama, Anda harus memahami ramuan di dalam racunnya. Sangat aneh bahkan aku tidak bisa menebak apa bahan mentahnya. Apa? Petik 2. Ya Tuhan. Setelah mendengar ini, Yi Yuye tiba-tiba menjadi sedih. Bahkan Tuan Qin, Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi apa yang dapat saya lakukan? Apakah keluarga Yi saya benar-benar akan berakhir, bahkan lebih putus asa? Seluruh tempat berduka. Jangan khawatir. Aku punya cara lain. Setelah mengatakan itu, Qin Feng membuat gerakan menakjubkan di depan semua orang. Dia benar-benar mengambil pisau dan menggorok jarinya. Hoa, darah merah menetes dari lukanya. Benar. Melihat ini, keluarga Yi tiba-tiba teringat. Terakhir kali, kepala keluarga diracuni oleh Lusu. Dan banyak dokter terkenal tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi Qin Feng hanya menggunakan beberapa tetes darah untuk menyelamatkan kepala keluarga. Darah yang murninya kebal terhadap semua racun. Tuan Qin, terima kasih. Yi Yuye sangat tersentuh. Cepat, Qin Feng segera berkata. Buka mulut mereka untukku. Oke, jadi Yi Yuye dan sekelompok anggota keluarga Yi bergegas untuk membantu. Qin Feng menjatuhkan darah yang murni ke setiap orang yang diracuni dari keluarga Yi. Mereka sangat sibuk. Efek darah yang murni Qin Feng langsung terasa dan ajaib. Anggota keluarga Yi yang diracuni dan sekarat segera terbangun satu demi satu. Melihat Qin Feng di sini, dia mendengarkan penjelasan Yi Yuye. Semua orang berterima kasih kepada Qin Feng. Terima kasih, Tuan Qin. Anda menyelamatkan keluarga Yi kami lagi. Tuan Qin,
Anda benar-benar dermawan yang hebat bagi keluarga Yi kami. Petik 2. Sama. Apa yang terjadi? Kenapa banyak sekali di antara kalian yang tiba-tiba keracunan? Setelah mendengar ini, semua orang menjadi bingung dan tidak bisa memberikan jawaban. Yi Tianhua juga berkata, Tuan Qin, kami masih tidak tahu mengapa kami diracuni. Sebelumnya, tidak ada yang aneh di rumah, dan kami juga tidak mengerti. Qin Feng merasa aneh dengan keracunan Yi yang tiba-tiba keluarga. Tapi aku juga tidak bisa memahaminya. Saya pikir masalah ini sudah selesai untuk saat ini. Tanpa diduga, dia segera menerima telepon dari Zhu Xiaojun. Tuan muda, sesuatu yang buruk telah terjadi. 11 keluarga emas yang tersisa di kota Shanghai semuanya telah diracuni. Insiden di antara orang-orang biasa di Shanghai. Menurut statistik kasar, sebanyak 30.000 orang berada dalam keadaan koma. Petik 2. Dan jumlah ini masih terus bertambah. Petik 2. Petik 2. Apa? Qin Feng terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa jumlah orang yang diracuni jauh lebih sedikit daripada keluarga Yi. Sekarang tampaknya seluruh kota Shanghai terlibat. Pada saat yang sama, jumlah keracunan yang mencengangkan ini juga membuat Qin Feng waspada. Segera, dia memikirkan sebuah poin penting. Meracuni puluhan ribu orang sekaligus. Tindakan yang menakutkan dan murah hati ini hanya dapat dilakukan oleh satu orang di dunia. Orang suci racun. Itu adalah eksistensi yang setenar gurunya, ahli pengobatan. Namun perbedaannya adalah Master Long selalu memiliki reputasi yang baik. Tetapi Poison Saint penuh dengan kejahatan dan terkenal kejam. Suatu ketika, untuk menguji racun, orang suci racun meracuni seluruh kota berpenduduk 100.000 orang sekaligus. Ada terlalu banyak buku untuk ditulis. Dan itu berarti hilangnya hati nurani. Sekarang, lelaki tua itu telah menjadi penjahat paling dicari di Daxia. Tetapi karena keberadaannya yang penuh rahasia dan metode yang kejam dan cerdik, dia belum ditangkap. Pada saat ini, Qin Feng teringat dendam sebelumnya dengan Poison Saint. Murid lelaki tua itu, Lu Su, pernah meracuni keluarga Yi. Dialah yang menyelamatkan keluarga Yi dan membunuh Lu Su. Sekarang nampaknya lelaki tua dari Poison Saint lah yang ada di sini untuk membalaskan dendam muridnya. Meskipun darah yang murni Qin Feng adalah musuh dari semua racun di dunia. Tapi kuncinya adalah volume darahnya terbatas. Jika dia ingin merawat puluhan ribu orang sekaligus, bahkan 100 orang saja tidak akan cukup baginya. Ini sungguh merepotkan. Tiba-tiba, Zhu Xiaojun memanggil Qin Feng lagi. Nadanya sangat cemas. Tuan muda, cepat nyalakan TV. Jadi, Qin Feng segera meminta keluarga Yi untuk menyalakan TV. Seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di layar. Dan staf stasiun TV di sekitarnya juga terjatuh ke tanah ke segala arah. Mata bulan tua lelaki tua itu sangat tajam. Seolah menatap Qin Feng melalui layar. Saya adalah orang suci racun. Murid saya Lu Su dibunuh oleh Qin Feng, Panglima tertinggi Departemen Perang Shanghai Anda saat ini. Saya datang ke Shanghai secara langsung hari ini untuk membalas darah murid tercinta saya. Saya pernah berada di sumber laut Shanghai. Siapapun yang meminum airnya akan keracunan dan tertidur selama 7 hari. Setelah 7 hari, usus akan rusak dan perut akan busuk. Dan racunnya akan menyebabkan kematian. Dengarkan, jika kamu ingin aku memberikan penawarnya. Anak itu Qin Feng harus pergi ke gerbang kota Shanghai. Memotong dirinya sendiri dengan 1000 pisau. Dan dihukum oleh Ling Qi. Orang-orang di Shanghai akan mati. Bab 358. Mengejar dengan kesadaran ilahi. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh kota menjadi gempar. Orang-orang di Shanghai yang menonton TV, sambil merasa sedih dan putus asa karena anggota keluarganya diracun dan koma, juga melampiaskan keluhannya kepada Qin Feng. Seberapa menakutkankah Poison Saint ini? Dia adalah penjahat paling dicari di Daxia. Iblis tanpa kemanusiaan.
Tapi Qin Feng tidak hanya memprovokasi dia dan membunuh muridnya, tetapi juga menyebabkan bencana. Menyebabkan seluruh Shanghai menderita bencana yang tidak masuk akal. Dalam kemarahan, orang-orang sangat marah hingga seluruh kota mendidih. Semua orang sangat marah sehingga mereka mengancam akan meminta Qin Feng pergi ke gerbang kota sendiri dan memberikan 1000 luka untuk dirinya sendiri. Sialan. Qin Feng sangat marah dan berkata dengan gigi terkatup. Orang tua ini, orang suci racun, benar-benar tercela. Kamu tidak bisa pergi. Saat ini, Yi Yuye berkata dengan cemas, orang suci racun ini jelas ada di sini untukmu, Tuan Qin, dan orang suci racun itu gila. Bahkan jika kamu mati, orang-orang Shanghai mungkin tidak ada, bisa mendapatkan penawarnya. Jangan melemparkan dirimu ke dalam perangkap. Di sampingnya, semua anggota keluarga Yi juga mengangguk, berpikir bahwa Qin Feng tidak boleh mati. Meskipun mereka memang diracuni hari ini dan mengalami bencana yang mengerikan, keluarga Yi tidak menyalahkan Qin Feng. Lagi pula, alasan mengapa orang suci racun membenci Qin Feng dan membuat keributan besar adalah karena Qin Feng membunuh muridnya Lu Su. Alasan mengapa Qin Feng membunuh Lu Su sebelumnya adalah untuk menyelamatkan keluarga Yi. Jika Anda benar-benar memikirkannya, keluarga Yi masih memiliki masalah dengan Qin Feng. Sangat disayangkan bahwa penduduk kota Shanghai yang sekarang tidak bersalah diracuni dan nyawanya dalam bahaya. Tidak berpikir demikian. Dan mereka memang terlibat oleh Qin Feng. Jadi wajar jika mereka memiliki keluhan. Pada saat ini, Qin Feng sangat marah. Dia tidak menyangka orang suci racun ini begitu tercela. Dia ingin membalaskan dendam muridnya Lu Su, tapi dia tidak berani menyerangnya secara langsung. Sebaliknya, dia menyerang orang yang tidak bersalah di seluruh Shanghai. Yang lebih merepotkan lagi adalah lelaki tua itu, Poison Saint, bersembunyi di kegelapan dan keberadaannya tidak diketahui. Qin Feng tidak berdaya. Pada saat ini, dia sedang menatap Poison Saint yang muram dan penuh kebencian di TV. Dia ingin meninju TV dengan satu pukulan dan menyeret keluar orang tua yang telah membunuh 1000 pedang dan menghajarnya. Ding ding ding. Tiba-tiba, panggilan lain datang. Kali ini dari orang yang tidak terduga. Sangguan Yunxing, apakah itu kamu? Qin Feng terkejut. Meski belum lama ini, dia dan Sangguan Yunxing yang tidak rasional mengalami malam yang gila. Tapi saat itu, dia adalah Tuan Muda Longman. Tapi pemilik nomor ini adalah salah satu dari dirinya sendiri, Qin Feng. Makhluk yang tidak diperhatikan sama sekali oleh Sangguan Yunxing dan meninggalkannya seperti sepatu. Dia tidak mengerti mengapa wanita ini meneleponnya. Lagi pula, pertunangannya telah putus. Qin Feng, dengarkan. Begitu dia muncul, Sangguan Yunxing berkata dengan dingin dan acuh tak acuh. Saya sudah tahu bahwa orang suci racun sedang mencari Anda. Anda seharusnya kelelahan sekarang, bukan? Namun, saya dapat membantu Anda. Apa maksudmu? Qin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya sudah mengetahui ramuan racun yang diberikan oleh Poison Saint. Ini adalah serangga beracun yang unik di pulau-pulau asing. Saya telah melihatnya di luar negeri. Jadi, saya tahu cara mengatasinya. Tetapi itu hanya membutuhkan waktu. Serahkan racun rakyat Shanghai kepadaku dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Apa? Mendengar ini, Qin Feng sedikit terkejut. Dia sakit kepala karena bahan racun yang tidak diketahui. Tapi dia tidak menyangka. Mengapa kamu ingin membantuku? Qin Feng bertanya lagi. Bagaimanapun, identitasnya saat ini bukanlah pahlawan besar Tuan Muda Longman yang sangat dikagumi wanita ini. Hah, jangan salah paham. Sangguan Yunxing berkata dengan dingin dan arogan. Aku memutuskan pertunanganmu. Dan aku juga berjanji akan melakukan 3 hal untukmu sebagai kompensasi atas hutangmu. Aku akan menebusnya untukmu. Meskipun nada suaranya masih sangat merendahkan. Dia tampak seperti orang yang berbeda dibandingkan saat dia menghadapi Tuan Muda Longman. Namun, Qin Feng tidak lagi peduli. Terima kasih. Saya akan menyerahkan penawarnya kepada orang-orang Shanghai kepada Anda.
Saat ini, masalah penawarnya telah diselesaikan. Sangguan Yunqing kebetulan mengetahui asal-muasal racunnya. Dan dengan penyihir medis seperti dia menyempurnakannya obat penawarnya. Dia awalnya adalah seorang gadis cantik dari surga, cemerlang dan mempesona, dan keterampilan medisnya langka di dunia. Hanya saja Qin Feng, tuan muda Longmen, penerus ahli medis, telah menutupi kecemerlangannya. Segera, Qin Feng meninggalkan keluarga Yi dan bergegas ke gerbang kota Huhai. Kejadian ini menimbulkan guncangan hebat di Shanghai. Banyak orang di Shanghai dan Hainan yang mendengar berita tersebut berkumpul di bawah gerbang kota di daerah yang luas dan kacau. Ketika semua orang melihat Qin Feng, mereka semua berteriak dan mengutuk. Dan kerumunan sangat bersemangat. Sialan, ini semua salahmu. Hanya karena kamu, seluruh kota akan dibunuh olehmu. Kamu adalah bintang sapu. Jika kamu masih memiliki hati nurani, kamu harus segera memberi dirimu 1000 luka, brengsek. Petik 2. Namun, Qin Feng mengabaikan semua kutukan dan keluhan kejam. 100 meter, 1000 meter, 10.000 meter. Dalam radius 10.000 meter, segala gangguan di sekitarnya tidak bisa lepas dari kesadarannya. Inilah kemampuan yang dibawa dengan memasuki ranah Wuhou. Qin Feng menduga karena Poison Saint memilih lokasi di gerbang kota dan memaksanya untuk memotong dirinya sendiri. Dia pasti akan bersembunyi di dekatnya dan menyaksikannya dengan matanya sendiri. Orang tua itu membuat keributan besar untuk membalaskan dendam muridnya Lu Su. Dia pasti tidak akan melewatkan pemandangan menakjubkan ini. Ledakan. Tiba-tiba, Qin Feng menarik napas jahat. Matanya tiba-tiba terbuka. Dan cahayanya menyala. Orang tua, aku menemukanmu. Saat berikutnya, Qin Feng tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Seperti bola meriam berbentuk manusia. Itu berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju menara jam tua yang jaraknya ribuan meter. Poison Saint bersembunyi di menara lonceng ketika dia melihat Qin Feng jatuh dari langit. Dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Brengsek, bocah. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Itu tidak penting. Qin Feng menatap Poison Saint dan mencibir. Yang penting kamu akan segera mati. Setelah mendengar ini, Poison Saint terkejut. Meskipun dia adalah orang suci racun, dia baru mencapai puncak dalam bidang penggunaan racun. Sedangkan untuk budidaya, itu biasa saja. Dia tahu bahwa dengan kekuatan seni bela diri Qin Feng, dia bisa dihancurkan sampai mati dengan satu jari. Kamu tidak bisa membunuhku. Dalam keputusasaan, orang suci racun berkata dengan panik, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa mendapatkan penawarnya. Dan jutaan orang di Shanghai akan mati karena kamu. Belum tentu. Qin Feng dengan bangga berkata, Sangguan Yunqing sudah mengembangkan penawarnya. Saya tidak peduli dengan penawarnya. Setelah mengatakan itu, Qin Feng mengeluarkan pedang pembunuh naga. Dengan momentum naga, menekan maju selangkah demi selangkah. Dengan mata tajam. Tunggu. Pada saat kritis, Poison Saint berteriak ngeri. Qin Feng, meski begitu, apakah kamu tidak peduli dengan kehidupan kedua anakmu yang belum lahir? Bab 359. Dipotong-potong dengan 1000 potongan. Omong kosong. Qin Feng hanya mencibir setelah mendengar ini dan tidak mempercayainya sama sekali. Dalam beberapa hari terakhir, Hong Suijiao telah melindungi Lin Qingge. Dan satu-satunya orang luar yang dia temui adalah Kaisar Jahat. Orang tua ini tidak punya kesempatan untuk meracuninya. Dia jelas berbohong. Poison Saint, kamu akan mati. Dan kamu masih berani berbicara omong kosong. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Qin Feng mencibir. Apa yang saya katakan itu benar. Poison Saint berkata dengan cepat. Wah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, saya telah tiba di Shanghai dan bersembunyi di sekitar keluarga Jiang. Benar-benar tidak berani masuk dan meracuninya. Tetapi sampai aku menemukan Kaisar Jahat. Dan aku tahu bahwa dia ingin membunuhmu. Jadi,
Aku meracuni ibu anak. Itu ditanam pada si jahat kaisar. Dan kemudian diteruskan ke wanita Mulin Kingge melalui kaisar jahat. Bahkan kaisar jahat sendiri tidak tahu tentang metode ini. Petik 2 petik 2. Apa? Setelah mendengar ini, wajah Qin Feng tiba-tiba berubah jelek. Dia menatap Poison Saint dan bertanya dengan suara dingin. Apa racun bebek Mandarin ibu mertuanya? Hehe, Poison Saint mengira dia telah mengendalikan Qin Feng. Dan tiba-tiba mencibir lagi. Itu racun aneh yang telah saya teliti. Dan, hanya efektif untuk wanita hamil. Racun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Tetapi dapat menyebar melalui udara. Petik 2. Selama wanita Andalin Kingge melakukan kontak dengan kaisar jahat, itu anak di dalam perutnya pasti akan diracuni. Jika tidak didetoksifikasi, ia akan diracuni. Ada 2 konsekuensi. Anak itu akan tumbuh perlahan di dalam perut dan menyebarkan racun ke ibunya. Dan ibu akan melakukannya. Mati ketika dia lahir. Atau, racun itu akan langsung membunuh anak di dalam perut. Dan ibunya akan mati. Semuanya akan baik-baik saja. Adapun hasilnya, itu tergantung pada nasib ibu dan anak itu. Petik 2 petik 2. Sialan. Qin Feng mengertakkan gigi dan tertawa. Marah. Tangan yang memegang pedang bergetar hebat. Tanpa diduga, Poison Saint, lelaki tua aneh dan licik ini, bisa begitu kejam. Untuk memberikan jalan keluar bagi dirinya sendiri, dia benar-benar menyerang Kingge dan anak tak berdosa di dalam perutnya. Dia berharap bisa segera memenggal kepala orang tua itu dengan pedang. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Hahaha, orang suci racun tertawa liar ketika dia melihat Qin Feng sangat marah tetapi tidak berani mengambil tindakan. Nak, sekarang kamu telah melihat betapa kuatnya aku. Biar ku beritahu, kultivasiku memang tidak sebaik milikmu. Tapi karena aku berani datang, secara alami aku sudah siap sepenuhnya dan punya jalan keluar untuk diriku sendiri. Lusu adalah murid yang telah aku curahkan seluruh upayaku untuk melatihnya. Tetapi kamu benar-benar membunuhnya. Hari ini, aku ingin kamu membayar dengan darah. Ada niat membunuh yang kuat dalam kata-katanya. Sialan. Qin Feng mengertakkan giginya dengan kebencian yang luar biasa. Bajingan tua. Apa yang kamu inginkan? Aku berkata, tentu saja itu balas dendam. Poison Seng tertawa dengan ganas. Selama kamu segera menghunus pedangmu dan bunuh diri demi cintaku. Jika Tuluksu dikuburkan bersamamu, dengan sendirinya aku akan memberimu penawarnya. Terserah padamu apakah kamu menginginkan wanita atau anak itu. Petik 2 petik 2. Poison Saint berpikir bahwa dia telah melakukannya. Menemukan jalan keluar yang sempurna untuk dirinya sendiri. Qin Feng tidak boleh berani membunuhnya. Mendadak, Qin Feng tiba-tiba mendengus dingin. Cahaya tekad yang dingin melintas di matanya. Dan dia mengayunkan pedang pembunuh naga dengan niat membunuh. Cua, petik 2. Wajah Poison Saint penuh rasa tidak percaya. Dan dia langsung meratap kesakitan. Kamu bocah. Apakah kamu tidak peduli dengan keselamatan anakmu? Ayo, Qin Feng mengertakkan gigi dengan mata tajam dan berkata, kelabang tua yang kejam sepertimu. Bahkan jika aku bunuh diri sesuai keinginanmu, kamu tidak akan melepaskannya. Jika kamu ingin hidup bersama wanita dan anak-anakku, kamu sebaiknya mati saja. Pedang ini tidak menusuk organ vital Poison Saint. Segera, Qin Feng mengeluarkan pedangnya yang tajam, mengeluarkan energi jahat Ling Tian, dan menyerang Poison Saint dengan pedang satu demi satu. Daging dan daging beterbangan, dan kabut darah meningkat. Potong-potong sebanyak 1000 potongan. Perlakukan orang lain sama seperti mereka memperlakukan Anda. Di bawah kekacauan pedang, Poison Saint berteriak seperti babi yang disembelih. Kesakitan. Dia melihat tubuhnya dengan ngeri saat Qin Feng memotongnya sepotong demi sepotong sampai tulangnya terlihat. Tapi dia masih tidak bisa bernapas. Poison Saint menjadi gila. Dia lebih baik mati daripada menanggung siksaan kejam seperti itu lagi. Sialan, nak.
Bunuh aku. Beri aku waktu yang menyenangkan. Mimpi. Qin Feng berkata dengan dingin dan tanpa ekspresi. Orang tua. Tidak mudah untuk mati. Karena kamu sangat menyukai Ling Qi. Obati saja aku baiklah. Ambillah. Titik titik titik. Butuh waktu lebih dari 10 menit. Di menara lonceng. Hanya daging berlumuran darah yang tersisa. Dan kerangka kosong. Balas dendam Qin Feng membuat lelaki tua itu mati dalam kesakitan yang tak ada habisnya hingga potongan daging terakhir terpotong. Orang jahat ini. Penjahat nomor 1 di dunia. Sudah mati. Di saat yang sama, Qin Feng juga menerima kabar dari Sangguan Yunqing. Qin Feng, saya telah menyempurnakan penawarnya. Gejolak dan krisis di Shanghai yang disebabkan oleh Poison Sein akan segera mereda. Segera, Qin Feng bergegas kembali ke Jiangjia Manor tanpa henti dan segera mendiagnosis Lin Qingge. Sungguh, ia menemukan bahwa anak kembar di perut Lin Qingge telah terinfeksi racun yang mematikan. Sialan, Qin Feng sangat marah dan meninju dinding. Melihat dia sangat aneh, Lin Qingge tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan menanyakan alasannya kepada Qin Feng. Qin Feng memberitahunya bahwa Poison Sein telah meracuni tubuhnya dengan racun bebek Mandarin ibu mertuanya. Dan konsekuensi mengerikan yang akan ditimbulkan oleh racun aneh yang mengerikan ini. Ya Tuhan, Lin Qingge sangat ketakutan hingga dunia berputar dan dia hampir pingsan. Ini dia dan anak Qin Feng. Kristalisasi cinta. Mereka menantikan kedatangan dua anak cantik ini siang dan malam. Tetapi mereka tidak menyangka. Qin Feng melihatnya dan merasa sangat sakit di hatinya. Racun bebek Mandarin ibu mertua ini sangat aneh. Ini melambangkan pemahaman tertinggi orang suci racun tentang penggunaan racun dalam hidupnya. Kecuali Master Long mengambil tindakan secara pribadi. Dia juga tidak bisa melakukannya. Tapi sekarang, bahkan Qin Feng tidak dapat menemukan Tuan Long dan tidak berdaya. Titik titik titik. Pada saat ini, Hong Suijiao tiba-tiba berkata, Tuan, jangan khawatir. Di keluarga Li di dunia seni bela diri kuno, ada harta klan bernama Lingkuan Baoyu. Itulah yang mereka dapatkan dari cincin Qian Kun. Sayang, pemakainya dapat menghilangkan semua kondisi negatif. Baik itu racun atau iblis batiniah. Efeknya sangat ajaib. Tetapi Lingkuan Baoyu ini sekarang dimiliki oleh Li Tianxing, kepala keluarga Li. Tuan muda, Anda memotong lengan putranya Li Qianxia. Saya khawatir. Keluarga Li. Qin Feng tiba-tiba menjadi bersemangat dan penuh harapan setelah mendengar ini. Selama aku bisa menyelamatkan Qingge, tidak peduli siapa musuhnya, aku tidak akan takut. Sue Jiao, bersiaplah. Kami akan segera berangkat ke rumah Gu Wuli. Bab 360 berlutut dan minta maaf. Saya khawatir itu tidak pantas. Hong Sue Jiao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Seolah dia khawatir dengan keputusan Qin Feng. Tuan, Anda tidak tahu apa-apa. 5 keluarga besar di dunia seni bela diri kuno semuanya berlokasi di Zhongzhou, yang merupakan dunia seni bela diri kuno. Keluarga, kamu akan melemparkan dirimu ke dalam perangkap. Kamu tidak bisa masuk ke kolam naga dan sarang harimau. Selain Li Tianxing, ada banyak entitas menakutkan lainnya. Dan banyak dari mereka memiliki hubungan yang sangat kuat dengan keluarga Li. Petik 2. Masalah ini tidak sesederhana itu. Petik 2 petik 2. Hong Sui Jiao benar. Sebelumnya, Qin Feng memotong lengan Li Qianxia, tuan muda dari keluarga Li. Dan keluarga Li pasti akan menyimpan dendam atas hal ini. Jika Qin Feng tiba di Zhongzhou, keluarga Li pasti tidak akan membiarkannya pergi. Akan ada banyak bahaya. Jika itu orang lain, dia secara alami tidak akan punya nyali untuk pergi ke wilayah musuh dan pamer, yang sama saja dengan mencari kematian. Apalagi kali ini, lawannya adalah keluarga Li dari dunia seni bela diri kuno, yaitu sangat menakutkan. Namun, Qin Feng tidak bisa mendengarkan dan berbicara dengan nada tegas. Tidak, aku harus pergi. Meskipun itu benar-benar kolam naga dan sarang harimau, aku harus mendobraknya.
Kedua anak ini adalah buah cintaku pada Qingge. Selama masih ada secercah harap, aku tidak akan pernah menerima takdirku, apalagi menunggu kematian. Sui Jiao, bersiaplah untuk berangkat. Hei, melihat sikap tegas Qin Feng, Hong Sui Jiao hanya bisa mengangguk. Keesokan paginya, Qin Feng dan Lin Qingge mengucapkan selamat tinggal. Hasil dari perjalanan ke Zhongzhou ini tidak dapat diprediksi. Dengan ketidakhadiran Qin Feng, dia tidak dapat mengkhawatirkan kekasihnya. Jadi, Zhu Xiaojun diminta membawa Lin Qingge untuk tinggal di rumah keluarga Du, yang telah menjadi cabang Longmen di Shanghai. Lin Qingge mengkhawatirkan keselamatan Qin Feng dan menangis beberapa kali saat mereka berpisah. Qin Feng menyeka air matanya dan meyakinkannya bahwa dia akan menemukan cara untuk menghilangkan racun pada anak di perutnya dan kembali hidup. Di malam hari, Qin Feng dan Hong Sui Jiao tiba di Zhongzhou. Ini adalah wilayah dari 5 keluarga besar di dunia seni bela diri kuno. Pada saat yang sama, ini juga merupakan sumber seni bela diri Daxia. Saat ini, sebagian besar seni bela diri kuno yang mendalam di dunia telah hilang. Tetapi hanya keluarga seni bela diri kuno yang masih ada. Oleh karena itu, dalam hal budidaya dan kemampuan, bakat dunia seni bela diri kuno jauh lebih kuat dibandingkan dengan dunia sekuler. Di dunia seni bela diri Daxia, ada aturan tidak tertulis lainnya. Dunia seni bela diri kuno adalah yang paling dihormati di dunia seni bela diri Daxia. Status mereka mulia, dan tidak ada seniman bela diri di dunia sekuler yang boleh tidak menghormati dunia seni bela diri kuno. Jika Anda membunuh seseorang dari dunia seni bela diri kuno, akan ada konsekuensi serius. Oleh karena itu, status komunitas pencaksilat kuno dalam komunitas pencaksilat Daxia bisa dikatakan di atas orang lain. Tidak ada yang takut akan hal itu. Tidak ada yang tidak menghormatinya. Qin Feng tiba di sini untuk pertama kalinya dan tidak terbiasa dengan tempat itu. Jadi Hong Sui Jiao memimpin segalanya. Namun, Hong Sui Jiao tidak membawanya langsung ke keluarga Li, melainkan kembali ke keluarga Hong terlebih dahulu. Sebelumnya, Qin Feng membunuh Hong Gaixi, tuan muda keluarga Hong, di pesta ulang tahun keluarga Huo. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa diampuni. Tanpa diduga, keluarga Hong takut dengan kekuatan dan bakat Qin Feng, dan bahkan percaya bahwa dia akan menjadi naga sejati di masa depan. Tidak hanya dia tidak berani membalas, dia juga mengirim Hong Sui Jiao menggunakan kecantikannya untuk merayu Qin Feng. Sekarang, dia harus kembali untuk berbisnis. Keluarga Hong adalah salah satu dari 5 keluarga besar di dunia seni bela diri kuno, dengan status terhormat dan kekuatan yang kuat. Rumah tua keluarga Hong memiliki sejarah hampir 1000 tahun, dan istana tersebut menempati beberapa bukit. Sederhana dan perubahan-perubahan dalam hidup. Pesona yang luar biasa. Ketika Hong Sui Jiao membawa Qin Feng ke istana keluarga Hong, banyak anggota klan yang terkejut atau takut. Dari anggota klan hingga pelayan dan pelayan klan, semua orang memandang Hong Sui Jiao dengan mata yang sangat aneh. Itu adalah kombinasi rasa takut dan jijik. Seolah-olah dia adalah bintang sapu yang tidak menyenangkan. Keberadaan yang tidak beruntung. Dan bahkan tidak ada yang berani mendekatinya. Karena takut menghindarinya. Qin Feng melihat pemandangan ini di matanya dan mengetahuinya di dalam hatinya. Tubuh Hong Sui Jiao terlahir dengan energi yang sangat menakutkan dan kuat. Itu seperti bom waktu. Sekali meledak, itu akan menghancurkan dunia. Orang-orang percaya bahwa dia adalah makhluk jahat dan tubuh terkutuk. Namun nyatanya, itu bukanlah kutukan, melainkan tubuh suci alami. Belum pernah terlihat dalam 1000 tahun. Selama periode waktu ini, dalam perkembangannya, energi menakutkan di tubuh Hong Sui Jiao secara bertahap berubah menjadi kekuatan internalnya. Dia bukan lagi tubuh terkutuk, tapi telah menjadi Wuhou. Kekuatan ini cukup untuk menyapu sebagian besar keluarga Hong, tetapi orang-orang belum mengetahuinya. Segera, Qin Feng mengetahui bahwa kepala keluarga, Hong Jiutian,
akan dibebaskan dari pengasingan hari ini. Dan sebagian besar tuan klan telah pergi ke gunung belakang untuk memberikan perlindungan di menit-menit terakhir bagi Hong Jiutian. Jadi Hong Sui Jiao membawa Qin Feng berkeliling istana. Sepanjang perjalanan, saya bertemu banyak anggota suku. Tapi mata orang-orang yang memandang Qin Feng sangat tidak baik dan penuh permusuhan. Bagaimanapun juga, dia adalah pembunuh tuan muda Hong Gaisi. Hei, lihat siapa ini. Ternyata bintang sapu itu kembali. Tiba-tiba seorang wanita datang. Nadanya penuh ejekan pahit. Wanita itu tampak berusia awal 20-an. Berpakaian mewah dan sombong. Di belakangnya, ada dua pelayan yang menunggunya. Nama wanita itu adalah Hong Tingting. Dan dia adalah cucu dari tetua ketiga klan. Dia memiliki status terhormat dan memamerkan kekuatannya di hari kerja seorang anak. Hong Tingting, Hong Sui Jiao memandang wanita sombong itu dan berkata, "Tamu terhormat Anda ada di sini. Mohon hormat ketika Anda berbicara dan jangan terlalu sombong." Petik 2. Berapa kali? Sialan. Kamu sangat cakap. Kamu hanya sepupu. Dan kamu benar-benar membuat masalah denganku. Kamu pikir kamu ini siapa? Petik 2. Hong Sui Jiao. Keluarga Hong telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Tapi kamu tetaplah orang tidak berguna yang hanya makan nasi gratis. Kamu sama sekali tidak berguna bagi keluarga. Bersama kami, di bawah satu atap. Bah, sungguh sial. Jika aku jadi kamu, aku akan menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan mati, agar tidak menyakiti orang lain. Petik 2. Petik 2. Hong Tingting sombong dan mendominasi. Dan dia meremehkan Hong Sui Jiao sampai mati. Nada kasarnya sangat kasar. Belum lagi betapa tidak menyenangkannya. Kamu, Hong Sui Jiao sangat marah hingga dia gemetar karena marah. Dan matanya dipenuhi dengan keluhan. Meskipun dia sudah terbiasa dengan keluhan sejak dia masih kecil, dia tidak ingin Qin Feng melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan dan memalukan di dalam klan. Karena Qin Feng sangat penting di hatinya. Diam. Pada saat ini, Qin Feng mengambil langkah maju. Menatap wanita sombong itu seperti obor. Merasa sangat tidak bahagia. Meskipun dia tidak mengetahui dendam antara Hong Sui Jiao dan dia, melihat penampilannya, dia tahu bahwa dia sering menindas Hong Sui Jiao. Jangan melangkah terlalu jauh, berlututlah dan segera minta maaf kepada Sui Jiao. Jika tidak, aku akan lihat apakah gigimu tidak patah.